Pemirsa, fenomena menitipkan anak di tempat penitipan anak atau daycare kini tengah digandrungi oleh masyarakat urban. Namun sayangnya berbagai kasus kekerasan di daycare menimbulkan rasa khawatir bagi orang tua. Lantas seperti apa memilih daycare yang tepat? Kita simak liputan dari Tasya Arneta dan juru kamera Yohanes Bosco dalam cerita pagi berikut ini. Kesibukan karir dan kebutuhan finansial menjadi alasan orang tua pekerja untuk menitipkan anak mereka di tempat penitipan anak atau di daycare. Akibat hal tersebut tentunya banyak sekali daycare baru yang bermunculan dan namun sayangnya justru daycare tersebut tak berizin. Hal tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Pasalnya kalau salah pilih, daycare tersebut bisa menjadi mimpi buruk bagi sang buah hati. Dibanding mempekerjakan babysitter di rumah, banyak orang tua lebih memilih menitipkan anak di daycare lantaran lebih aman dan terjamin. Daycare sebenarnya bukan hanya fasilitas penitipan anak, sebab daycare juga biasanya menawarkan sejumlah aktivitas untuk anak dan termasuk makanan. Selama di daycare pun anak bisa belajar bersosialisasi dengan teman sebaya serta beradaptasi dengan lingkungan selain di rumah. Namun sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, orang tua kini diselimuti rasa khawatir dengan kasus penganiayaan anak di daycare. Seperti yang terjadi di Wensen School Indonesia, penganiayaan terhadap anak dilakukan langsung oleh Ketua Yayasan Wensen, Meita Irianti. Penganiayaan itu terungkap setelah orang tua korban mencurigai luka lebam pada tubuh korban. Mirisnya, kekerasan pada anak di daycare turut terjadi di Pekanbaru. Pemilik daycare disebut melakban seorang anak hingga secara sengaja tidak diberikan makanan agar korban tidak buang air besar. Nah pemirsa, mirisnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di tempat penitipan anak ini menjadi alarm bagi semua pihak, bukan saja orang tua. Tapi sebenarnya seperti apa sih penitipan anak atau daycare yang belakangan ini menjadi alternatif solusi bagi orang tua pekerja? Nah saya akan mengajak pemirsa untuk berdiskusi membahas terkait seperti apa tren penitipan anak bersama pemerhati anak, Retno Listiarti. Banyak mungkin yang nggak tahu, misalnya gini, dia tuh izinnya PAUD, tapi dia punya daycare ternyata di lantai 2, gitu misalnya, itu lantai 1, daycare di lantai 2. Nah, ini jadinya izinnya PAUD, tapi sebenarnya dia punya daycare yang tidak berizin. Itu juga banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, jadi kalau saya mengusulkan misalnya kepada pihak orang tua, pertama lihat riwayat daycare itu. Setidaknya sepanjang minimal 5 tahun, kalau bisa 10 tahun. Yang kedua, kalau emang ada orang-orang, jadi bagus banget dari mulut ke mulut. Misalnya gini ya, dulu anakku umur sekian nitipin ke sini. Itu artinya ada pengalaman. Itu mungkin bisa juga menjadi rekomendasi. Yang ketiga adalah kita harus mastiin sih betul-betul gitu siapa pengasuh anak kita. Nyapa dia, minta nomor teleponnya. Itu penting banget karena kalau kontrol itu dilakukan, saya rasa ini pun akan menjadi bentuk pengawasan ya kepada daycare-nya. Nah yang ketiga yang nggak kalah penting tuh sebenarnya adalah CCTV. Jadi bagaimana aktivitas anak kita bermain, aktivitas anak kita tidur, aktivitas itu menjadi penting. Nah kenapa? Karena untuk beberapa kasus kekerasan yang terjadi, kan ada ruangan tersendiri ya, di mana anak-anak ini mendapatkan kekerasan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak per tahun 2024, Indonesia memiliki 197.000 layanan daycare di Indonesia. Namun ironisnya masih banyak daycare yang tak memiliki izin beroperasi. Kisaran harga daycare pun beragam di Jakarta dan sekitarnya, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Perbedaan harga daycare di Jakarta dan sekitarnya ini dipengaruhi oleh fasilitas, program, hingga reputasi daycare itu sendiri. Namun, sebelum menentukan pilihan sebuah daycare, orang tua perlu cermat dengan memperhatikan beberapa aspek yang seharusnya bisa ditujukan oleh pemilik daycare. Mulai dari kepemilikan NPWP, nomor induk berusaha, rekomendasi dinas setempat, dan sertifikasi standar usaha. Psikolog anak sekaligus pemilik daycare Novita Tandri menyebut bahwa perizinan mendirikan daycare atau tempat penitipan anak tidaklah mudah.
perlu dimonitoring, diawasi bahwa setiap lembaga, institusi yang membuka PAUD dan juga ada daycare itu perlu monitoring dan pengawasan setelah diberikan izin. Jadi nomor satu kata kuncinya punya izin dulu. Kalau sudah punya izin, nggak boleh stop di sana. Harus ada monitoring secara berkala. Memang monitoring ini menjadi kendala. Kalau kita perhatikan mulai dari Dinas Pendidikan sampai ke Kemendikbudristek, pengotoran pengawasan ini masih sangat-sangat rendah, kurang sekali. Namun gambaran kasus penganiayaan anak di daycare yang terjadi belakangan tentunya bisa mengganggu upaya pemerintah menurunkan angka anak balita yang mendapat pengasuhan tidak layak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN 2020-2024 menargetkan angka usia dini yang mengalami pengasuhan tidak layak menurun 3,78% pada 2018 menjadi 3,47% pada 2024. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nahar, mengimbau orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dari ancaman kekerasan. Munculnya kasus kekerasan terhadap anak ini menjadi atensi bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk lebih mengawasi lagi terkait daycare yang ada di Indonesia. Dan memang Novita Tandri selaku psikolog anak memberikan tips dan trik terhadap orang tua untuk memilih daycare seperti apa yang aman dan nyaman untuk anaknya. Pertama, orang tua wajib memperhatikan sertifikasi dan melakukan background checking, baik dari pemilik daycare ataupun daycare tersendiri, seperti apa historis dari pembangunan daycare tersebut. Dan yang kedua, perlu memperhatikan dan menjaga hubungan baik dengan pengasuh di tempat penitipan anak tersebut untuk memantau bagaimana kondisi anak selama dititipkan di tempat daycare tersebut. Dan yang ketiga, perhatikan izin dari daycare tersebut untuk meminimalisir kemungkinan buruk dari rekam jejak daycare tersebut. Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Yohanes dan Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.